Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, di mana materi ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Sebelum menjelaskan mengenai pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh para mahasiswa setelah mempelajari video kali ini. Perkembangan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Perkembangan ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah sumber daya manusia. Nah, dalam meningkatkan atau menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu strategi yang harus dilakukan. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas manusia. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula kualitasnya. Pendidikan sebagai suatu institusi yang menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan keahliannya. Pembangunan pendidikan berarti pembangunan sumber daya manusia dari yang belum terdidik menjadi manusia yang terdidik. Makin tinggi tingkat pendidikan manusia, maka akan makin tinggi tingkat produktivitasnya. Dan dengan demikian pula akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh saudara atau oleh para mahasiswa adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menganalisis pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, terutama yang terjadi di negara kita di Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah apa itu pendidikan. Ini sudah dijelaskan dalam video-video sebelumnya, dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya pun, penjelasan-penjelasan sebelumnya pun, bahkan di semester pertama pun kalian sudah belajar tentang pendidikan itu apa. Nah, secara sederhana, pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan melalui pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang harus lebih diprioritaskan sejajar dengan investasi modal fisik, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang, di mana nilai balik dari investasi pendidikan tidak dapat langsung dinikmati oleh investor pada saat ini, melainkan akan dinikmati di masa yang akan datang, seperti yang sudah pernah dijelaskan. Nah, itu adalah terkait dengan pendidikannya. Lalu yang kedua, kita pun harus memahami tentang pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Menurut Sadono Sukirno, pada bukunya tahun 2011, halaman 331, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang meningkat disebabkan oleh faktor-faktor produksi baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Investasi akan menambah barang, modal, dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Itu adalah pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, antara lain yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan SDM yang berkualitas. Pendidikan dapat menjadikan SDM lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Tingkat produktivitas juga akan meningkat, maka pendidikan menjadi dasar utama yang harus didahulukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu faktor yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedianya. Lalu faktor yang ketiga adalah sumber daya modal. Sumber daya modal adalah barang atau uang yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau memproduksi suatu barang atau jasa yang kemudian dijual kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sumber daya modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, serta bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah atau mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologinya. Modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Lalu faktor yang keempat adalah kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya saja teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan yang lainnya. Dan yang terakhir, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi. Nah, salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Nah, setidaknya terdapat dua jenis inflasi yang mungkin sudah saudara pahami juga, yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost push inflation dan demand pull inflation. Nah, itu adalah faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas kembali tentang pendidikan sebagai human investment. Sebetulnya dalam video sebelumnya pun sudah pernah dibahas ya, bahwa pendidikan ini merupakan human investment. Namun kita akan coba ulas kembali di sini. Human investment berasal dari kata human yang berarti manusia dan investment berarti investasi. Maka secara harfiah, human investment dapat diartikan sebagai investasi manusia atau manusia dianggap sebagai objek sumber daya. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, human investment merupakan suatu disiplin ilmu multidisipliner secara konseptual memiliki berbagai dimensi yang beraneka ragam berdasarkan pada sudut pandang disiplin ilmu.
Human investment dipandang sebagai sesuatu kekuatan produktif baik sebagai subjek maupun sasaran pembangunan nasional. Nah, dari sisi kebudayaan, human investment merupakan subjek pembangunan yang memiliki sistem nilai yang berfungsi sebagai sumber penggerak pembangunan. Perkembangan teori human investment berkaitan erat dengan konsep human capital pada disiplin ilmu ekonomi. Menunjang pertumbuhan ekonomi semakin mendapat pengakuan. Manusia diposisikan sebagai suatu bentuk kapital, sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya seperti teknologi mesin, tanah, uang, dan sebagainya, yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan produktivitas suatu bangsa. Melalui investasi diri sendiri, seseorang dapat memperluas alternatif untuk memilih profesi, pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan lain yang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Human capital ini dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk investasi sumber daya manusia, di antaranya pendidikan, peningkatan kesehatan dan gizi, program kependudukan, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, investasi sumber daya manusia atau SDM bukan merupakan tanggung jawab suatu sektor pembangunan, tetapi tanggung jawab multisektor di dalam suatu kesatuan negara integral. Namun, dari berbagai bentuk investasi SDM tersebut, pendidikan dapat dikatakan sebagai katalisator utama pengembangan SDM, dengan anggapan bahwa semakin terdidik seseorang, semakin tinggi pula tingkat kesadarannya terhadap kesehatan, partisipasi politik, dan kegiatan lainnya. Itu pendidikan dikatakan sebagai human investment yang tadi kaitannya dengan human capitalnya. Nah, berikut ini ada beberapa argumen yang dapat dikemukakan bahwa investasi pendidikan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan investasi sektor lainnya. Yang pertama adalah pendidikan dipandang sebagai sarana investasi, akan memberikan implikasi secara ekonomi. Melalui upaya pendidikan akan melahirkan tenaga kerja terdidik yang akan mengisi berbagai sektor pekerjaan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa investasi pendidikan menunjukkan tingkat keuntungan ekonomi cukup tinggi. Dari pengalaman negara industri maju, kontribusi tenaga kerja atau SDM dalam peningkatan produktivitas industri sangat menonjol atau paling tinggi dibandingkan dengan kontribusi faktor-faktor produksi lain seperti modal maupun teknologi. Lalu yang kedua, pendidikan akan melahirkan lapisan elit sosial dalam masyarakat yang bisa menjadi motor penggerak dan pelopor ke arah maju. Masyarakat yang berpendidikan pasti akan lebih mampu menguasai ilmu pengetahuan, berwawasan, dan mempunyai visi yang menjangkau ke masa depan untuk mewujudkan bangsa yang maju. Pendidikan merupakan sarana bagi proses mobilisasi sosial untuk membentuk sebuah kelas menengah terpelajar yang kritis, well-informed, dan siap memasuki kehidupan modern. Ini akan memperkuat basis struktur masyarakat dan sekaligus menjadi faktor yang sangat penting dalam masyarakat demokratis saat ini. Lalu yang ketiga, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi, derajat kesejahteraannya pun akan meningkat. Dengan bekal pendidikan yang baik, maka kemungkinan untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan pekerjaan menurut bidang keahliannya akan semakin terbuka lebar. Dan yang keempat, pendidikan merupakan wahana untuk membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan yang baik jelas akan menciptakan manusia yang cerdas, masyarakat yang berkualitas, dan bangsa yang unggul dengan berbagai keahlian. Semua itu akan menghantarkan suatu bangsa ke dalam kehidupan yang bermartabat, yang bercirikan antara lain maju, makmur, sejahtera, yang melahirkan kualitas tertentu. Nah, itu adalah beberapa argumen yang dapat dikemukakan bahwa investasi pendidikan ini merupakan atau memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan investasi di sektor yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.
Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum atau nasional, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan dan dengan pengetahuannya, manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan masalah-masalah sosial politik yang lainnya, terutama bagi pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan ini sangat penting sekali untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu meningkat. Nah, selanjutnya kita akan berbicara atau menjelaskan tentang teori tentang pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan. Ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori modal manusia. Teori modal manusia menjelaskan proses di mana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Argumentasi ini yang disampaikan oleh pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka akan semakin tinggi produktivitasnya, sehingga hasil ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi lagi. Lalu teori yang kedua adalah teori alokasi atau reproduksi status sosial. Nah, dalam teori alokasi ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan. Keinginan mendapatkan status lebih tinggi mendorong orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Walaupun orang-orang yang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional. Akan tetapi, peningkatan proporsi orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi secara langsungnya. Lalu, teori yang ketiga adalah teori pertumbuhan kelas atau strata sosial. Nah, teori pertumbuhan kelas atau strata sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan studi-studi tentang hal-hal klasik, kemanusiaan, dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara pendidikan untuk rakyat kebanyakan diciptakan sedemikian rupa untuk melayani kepentingan kelas yang dominan. Hasilnya, proses pertumbuhan kelas menghambat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonominya. Nah, ini adalah ketiga teori yang berbicara bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak semuanya berjalan lurus gitu ya, berjalan beriringan. Namun ada teori-teori juga yang menyatakan bahwa pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ini tidak selalu berjalan beriringan gitu. Jadi pendidikan tidak menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas mengenai keterkaitan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan dalam bidang ekonomi sangat beragam dan tergantung pada konteks penggunaannya. Ahli-ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah investment in human capital. Teori ini didasari pertimbangan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan
masyarakatnya. Selain itu dihipotesiskan pula bahwa faktor utama yang mendukung pembangunan adalah pendidikan masyarakat. Nah, asumsi dasar yang melandasi harus adanya hubungan pendidikan dengan penyiapan tenaga kerja adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja. Dengan kata lain, pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja. Namun demikian, pada kenyataannya tingkat pengangguran di hampir seluruh negara itu bertambah sekitar 2% setiap tahunnya, menurut data dari World Bank. Terjadinya pengangguran bukan disebabkan tidak berhasilnya proses pendidikan. Namun, pendidikan tidak selalu harus menghasilkan lulusan dengan jenis pekerjaan tertentu. Sekolah memang dapat menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, tetapi sekolah bukan satu-satunya tempat di mana keterampilan itu dapat dicapai. Nah, menurut teori human capital, kontribusi pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kontribusi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia dan perubahan progresif dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya SDM yang terampil dan terdidik serta berkualitas. SDM yang berkualitas tersebut hanya dapat dihasilkan oleh sebuah sistem pendidikan yang berkualitas pula. Nah, adapun kontribusi pendidikan dalam pembangunan ekonomi, yang pertama, terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industrinya. Lalu yang kedua, tersedianya kesempatan usaha yang lebih luas dalam upaya membangun dunia pendidikan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, terciptanya kelompok pemimpin yang terdidik, dan yang keempat, tersedianya berbagai program ekonomi yang berbasis pendidikan yang mendorong munculnya kemampuan dan kualitas output yang memiliki daya saing. Nah, ini adalah kontribusi pendidikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dan saudara mampu memahami pula bagaimana kaitannya atau keterkaitan atau hubungan atau pengaruh antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi melalui penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sumbangan pendidikan pada pembangunan sangatlah besar. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan permasalahan sosial maupun politik bagi negara atau bagi pemerintah. Ada 3 paradigma yang menegaskan bahwa pembangunan merujuk knowledge-based economy tampak kian dominan, yakni yang pertama kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kiat-kilat dan solid. Yang ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.